Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Semoga semua selalu dalam kondisi yang baik ya. Aduh. Awake rasane koyo remuk re. Alhamdulillah Mas Tulus sudah sampai di Jakarta lagi dan harus mulai bekerja, dan ini kayaknya stok video buat antara hari Selasa atau hari Kamis ya. Video ini akan tayang untuk hari Selasa atau hari Kamis. Jadi memang video stok lama, dan ini syutingnya di tanggal 24 Juni 2023. Kemarin Mas Tulus sampai langsung kerja. Hari ini kebetulan nyanyinya masih habis zuhur, jadi masih ada waktu. Mas Tulus tag satu video buat Mas Tulus stok nanti di hari Selasa atau hari Rabu atau hari Kamis. Mungkin karena terlalu ngedur 23, 24, 25 nanti takutnya Mas Tulus capek, jadi bisa buat stok selama Mas Tulus capek, kalau misalnya capek. Jadi video ini bukan video update terbaru, tapi ya masih video baru sampai Jakarta dan sudah bisa buat video. Alhamdulillah dengan segala keadaan, dengan segala kekurangan kelebihan Allah berikan selamat. Perjalanan kami dari berangkat sampai pulang, berangkat tanggal 14 sampai rumah tanggal 23 Juni 2023 pagi, langsung kerja. Rasane koyok wis alhamdulillah ya. Aku selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepadaku, karena ya ini adalah proses ya teman-teman ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam tuh para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke, Papua sampai Pulau Rote. Dalam segala keadaan teman-teman, saya berharap teman-teman semua dalam kondisi yang baik, amin. Yang sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, yang punya tanggungan hutang piutang semoga segera Allah berikan jalan rezeki supaya hutangnya cepat lunas ya, amin ya Allah. Aduh, agak sedikit berat ya bahasanya Mas Tulus ya. Jujur teman-teman, rasanya 23 nyampe rumah, terus langsung kerja, nggak tidur, nggak istirahat, nggak apa, langsung ngamen. 23-nya juga, 24-nya hari ini tuh juga ngamen. Untungnya siang masih ada waktu buat bikin video, rasanya ora karu-karuan. Tapi kan aku tuh bersyukur ya, jenenge rezeki Allah berikan dengan caranya Allah. Allah tuh punya 1000 cara buat ngambil, tapi Allah juga punya 1000 cara buat memberikan rezeki atau jalan rezeki. Jadi harus selalu semangat apapun posisinya, bagaimanapun keadaannya, mau senang, mau sedih, mau punya uang, mau enggak, mau sakit, mau sehat, harus selalu semangat pastinya. Dengan segala kondisi yang pastinya ini adalah salah satu hal yang mungkin kalau sampai ada yang bilang gini, Mas Tulus kalau jenengan itu sudah langsung nyanyi 23-nya. Iya, kalau saya, wah mungkin saya sudah sakit. Saya sebetulnya juga capek, tapi saya nikmatin ya. Saya berharap jalur saya mencari rezeki Allah hitung sebagai ibadah. Jadi
Ya udah dinikmati wae. Pokoknya sehat-sehat buat semuanya, berkah melimpah untuk teman-teman yang sedang nonton video ini, selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan kesehatan ya. Aku terima kasih banyak tuh teman-teman yang sudah membantu, siapapun kalian mensupport saya dari berangkat sampai pulang, dari Jakarta menuju Bali sampai pulang lagi. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih banyak. Matur nuwun, terima kasih. Wes dikasih oleh-oleh Mbak Lana, terima kasih. Mbak Novi, apalagi mobilku sampai kebek salah. Terus ditambahin lagi dengan yang namanya Mbak Muyah nyuruh mampir di Batang, isine Masya Allah seafood segala macam, banyak sekali isinya, Masya Allah. Alhamdulillah saya merasa mendapat keberkahan di arah pulangnya teman-teman. Jadi berangkatnya capek, pulangnya itu sedikit terkurangi rasa capeknya karena membawa sesuatu hal yang diberikan saudara-saudara yang baik sama saya. Pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali saya bisa bilang terima kasih, terima kasih. Beli Nyoman terima kasih. Pokoknya semuanya yang bisa ketemu, yang nggak bisa ketemu. Mbak Dewi juga terima kasih. Cimbusnya Masya Allah. Apa jenenge onde-onde terenak yang pernah tak makan selama usiaku setua ini itu cuman onde-onde buatannya Mbak Dewi. Serius teman-teman. Jadi itu onde-onde terbaik sih. Pokoknya hanya bisa bilang terima kasih, support, dukungan, doa, materi, immaterial semuanya tanpa terkecuali saya bisa bilang terima kasih. Selamat sampai tujuan, mangkat sampai mulai, berkat dukungan saudara-saudara semua. Semoga yang saya lakukan bermanfaat. Semoga teman-teman yang memberikan apapun itu supportnya untuk saya bertukar dengan segera dikabul segala hajat baiknya. Amin ya Allah. Semangat ya orang baik, semangat wes ceritanya ketahuan ginggo. Mas Tulus mau update ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak tahu apa yang Allah kehendaki untuk nasi box kita untuk hari ini. Sementara waktu saya masih belum bisa memastikan karena setelah saya hitung juga nasi box kita itu kepentok dengan yang namanya Idul Adha teman-teman. Nanti aku coba ngobrol dengan timku dulu, tapi sebelumnya Mas Tulus pengen update. Hari ini tanggal 24 Juni 2023, rekening donasi nasi box kita itu ada di 4 juta sekian. Saya tak update ya. Tanggal 24 Juni 2023 ya teman-teman. Rekening donasi buat nasi box kita segini. 4.485.070 rupiah. Bener ya? Oke. 4.400.000-an lah ya, anggaplah seperti itu. Untuk rekening donasi kita untuk sementara waktu. Lalu rekening donasi untuk sedekah bumi saya coba update dulu sebentar. Sabar ya teman-teman ya. Aku tuh kalau terlalu capek ya kayak gini rasanya badanku jadi kayak mentok-mentok radang, flu, larinya selalu ke situ. Ya rekening donasi kita untuk sedekah bumi teman-teman sudah bisa dilihat. Ya. Oke. 3.843.000 untuk rekening donasi. Dan ada beberapa yang kemarin ikut terhitung untuk sedekah nasi box karena beberapa yang transfer ke nasi box itu ternyata Mas Tulus saya titipnya ke sini karena saya nggak ngerti DBS-nya yang mana. Jadi beliau transfer 100, 150 ke rekening sedekah nasi box. Tapi beliau mintanya buat dilarikan ke sedekah bumi. Seperti itu nggih. Matur nuwun, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya hanya pasrah sama Allah, qadarullah. Sekali lagi kalau Allah menghendaki sedekah nasi box kita ada atau ada terus digeser atau apa saya juga enggak tahu karena bareng sama Idul Adha atau tetap diadakan pas bareng sama Idul Adha juga saya enggak tahu. Intinya saya percaya sama Allah kalau emang Allah menghendaki semuanya akan ada nggih. Bayang norek. Isu-isu badan lagi capek, ngantuk enggak, tidurnya kurang, mau berangkat kerja terus denger suara motor kayak gitu rasanya piye. Wah, ganggu ki dibilang jauh-jauh tapi keren. Pokoknya matur sembah nuwun, sekali lagi saya pasrah sama Allah. Kalau memang Allah menghendaki ada, pasti akan ada. Kalau enggak ada ya mungkin kita akan lewati, kemudian kita akan geser ke bulan berikutnya. Atau kalau misalnya ada, tidak dijalankan di Idul Adha, kita geser di Jumat awal bulan juga boleh karena bareng sama Idul Adha. Jadi intinya Mas Tulus hanya bisa bilang terima kasih, mohon support dan dukungannya supaya sampai di angka 6 juta rupiah. Dikit lagi ya, 1,6 lagi. Dan untuk sedekah bumi masih
kasih Mas Tulus skip dulu sampai nunggu jumlahnya tercapai sesuai dengan hitungan yang sudah Mas Tulus siapkan ya. Teman-teman matur sembah nuwun, terima kasih banyak bertukar berkah melimpah panjenengan sedoyo yang sudah bantu sedekah baik untuk nasi box, baik untuk sedekah bumi tanpa terkecuali. Mas Tulus doakan semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah, amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke saya tanpa terkecuali, saya doakan mudah-mudahan jenengan juga segera dikabul untuk segala hajat baiknya, amin ya Allah. Maaf ya Rek, iki walaupun Mas Tulus kelihatannya seger, ngomongnya lancar, tapi sirah karo meripat ki piar. Rasanya kayak gitu, tapi alhamdulillah tuh udah dapat kacamata ya di Jogja ini. Mbak Novi, I love you, terima kasih. Mas Wardi dapat, saya juga dapat. Saya hanya beli frame, apa namanya ini frame ya kalau ini? Hanya beli framenya saja, lensanya, sedangkan lensa yang lama yang dari Jakarta. Agak sulit mencari tipenya karena yang model bulat lingkaran itu susah. Jadi memang harus ada yang dikikir sedikit, tapi alhamdulillah pas ya, bermanfaat. Oke. Sesuai dengan judul, Mas Tulus mau ingatkan lagi satu hal, mungkin ini kurang menarik bagi teman-teman yang nonton, tapi ini hal menarik yang saya alami selama di Bali. Ada beberapa hal menarik yang saya pengen ceritakan sama teman-teman selama saya di Bali. Mungkin teman-teman berpikir kalau Bali itu mistis karena banyak sesaji, Bali itu menyeramkan karena banyak pohon-pohon besar. Mungkin teman-teman akan berpikir seperti itu, tapi ini hal menarik yang saya terima ya. Salah satunya adalah satu hal ini, tapi nanti sebelumnya saya ingatkan lagi, teman-teman yang membantu sedekah nasi box caranya gampang, klik kolom deskripsi, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Kalau untuk rekening donasi sedekah nasi box ke BRI adanya di kolom deskripsi, kalau untuk sedekah bumi adanya di kolom komentar paling atas, yaitu rekeningnya DBS. Ingat-ingat ya teman-teman, kalau sedekah nasi box itu ke BRI, kalau sedekah bumi itu ke DBS. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak ya, berbuah keberkahan buat semuanya. Pagi-pagi itu di sini tuh aktifnya luar biasa ya teman-teman. Ntar dulu teman-teman. Oke, orang baik, sorry tadi waktunya tidak kondusif. Ya namanya juga perumahan padat penduduk, pas lagi pagi-pagi sebelum mereka aktivitas ada yang lagi dorong anaknya, ada anak kecil yang lagi teriak-teriak ya kan, ada yang lagi mainan ya segala macam lah pokoknya. Nah di video ini sesuai dengan judulnya, nanti teman-teman yang nonton bisa langsung geser di menit ke-9 ya, ke-10 lah, menit ke-10 biar teman-teman gak terlalu banyak dengerin Mas Tulus ngoceh yang gak jelas. Nah di video ini Mas Tulus pengen cerita sama teman-teman terkait dengan pengalaman menarik selama saya berada di Bali teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada orang Bali atau yang beragama Hindu atau orang-orang Bali kurang cocok dengan video ini, silahkan DM Mas Tulus ya. Mungkin kurang pas cara penyampaian saya dan mungkin melanggar norma yang ada di Bali, saya minta maaf. Nanti silahkan diinfokan ke Mas Tulus. Mas Tulus pembicaraannya kurang tepat ya, atau dikasih koreksi di bawah komentar, atau ditegur misalnya minta di take down pun saya siap ya. Jadi ini memang cerita saya orang awam yang memang datang ke Bali, yang secara khusus bisa menyaksikan gitu loh. Dulu beberapa kali pernah nyanyi di daerah Bali, tapi hanya event teman-teman. Jadi kayak datang pagi, kita ke hotel, JR, nyanyi, malam paginya sudah pulang. Dan kami mungkin mentok hanya makan di resto, dan saya tipikal orang yang kurang suka nongkrong kan dari dulu. Jadi kalau misalnya pas lagi ada event di Bali pun, nyanyi di Bali ya cuman bener-bener nyanyi, selesai pulang ya pulang. Dan kalau teman-teman saya lagi jalan entah ke diskotik, entah ke makan segala macam, atau ke pantai, atau beli makan seafood segala macam, teman-teman saya jalan, saya pilih di hotel. Itu dulu, jadi saya tidak terlalu tahu secara detail terkait dengan Bali. Nah sedangkan kemarin saya naik mobil dari Jakarta sampai Bali dan detailnya saya sangat lihat sekali. Nah di sini saya pengen cerita. Jadi nanti kalau teman-teman yang dari Bali khususnya merasa tidak suka atau tersinggung dengan yang saya sampaikan, saya minta maaf sebelumnya. Kalau ada yang harus dikoreksi silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya terlalu
tidak suka lagi misalnya minta di take down, silahkan komentar ya. Mas Tulus akan lakukan sesuai dengan permintaan teman-teman. Takutnya yang saya sampaikan ini namanya saya maaf, saya kan muslim. Saya tidak tahu pakam-pakamnya orang Hindu itu seperti apa, kemudian kebiasaan-kebiasaan di Bali itu seperti apa yang mungkin ini agak bisa dibilang tabu atau tidak baik disampaikan. Mungkin saya kelepasan dalam menyampaikan, nanti kalau teman-teman tidak suka silahkan dikoreksi ya teman-teman ya. Oke, dari yang pertama, teman-teman mungkin sebagian besar teman-teman bilang kalau sesaji itu dalam tanda kutip untuk jin ya. Ada yang bilang yang makan jin, dupa, kembang, makanan segala macam itu mungkin yang makan adalah jin. Mungkin teman-teman berpikirnya seperti itu. Dan banyak bukan orang lain, saya pribadi juga dulu sempat berpikir kalau di Bali itu pasti menyeramkan ya, bau dupa. Terus ini maaf ini segi pandang saya dulu ya sebelum saya tahu. Pasti banyak dupa, terus banyak sesaji, pasti seram, pasti keramat Bali itu ya. Pasti banyak jin segala macam. Itu prasangka saya sebagai orang awam sebelum saya tahu Bali sepenuhnya. Tetapi ternyata teman-teman itu salah. Itu salah total. Itu salah 100% salah segi pandang saya. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman sekarang oke, mungkin teman-teman adalah orang yang anti dengan sesaji segala macam, ya di muslim tidak ada hal seperti itu. Jadi mungkin teman-teman akan sedikit fanatik, kemudian akan merasa kalau di Bali itu indahnya, eksotisnya hanya alam, sedangkan ngeri atau mungkin keramat atau mungkin menyeramkan banyak hantu segala macam, itu menurut saya tidak tepat. Bali adalah tempat yang luar biasa. Hal pertama yang saya rasakan ketika saya mau ke Bali, ketika kita di tengah-tengah Selat Bali itu memang sempat ada gelombang yang besar dan saya merasa kayak kepala saya jadi pusing. Saya sempat live juga kan waktu itu dan ketika saya sudah sampai sandar di Bali, sudah sampai di Gilimanuk, ketika saya sudah mulai memasuki kalau tidak salah wilayah Gilimanuk tuh yang ada hutan yang ada monyetnya banyak, itu hutan apa? Maaf saya tidak tahu. Maaf teman-teman, demi Allah saya tidak pura-pura tidak tahu, memang saya tidak tahu. Jadi pas sudah mulai masuk ke hutan itu, sebetulnya pas sudah mulai mendarat, pas kami diberhentikan sama Satpol PP, itu memang sempat diberhentikan, ditanya Mas mau tujuannya apa ke Bali, Mas dari mana, terus mau berapa hari di Bali. Memang ada pihak yang menginterogasi seperti itu. Kita diminta KTP sama SIM segala macam, mungkin demi keamanan kendaraan kali ya. Jadi sempat kami ditanya soal itu. Pas sudah mulai beranjak jalan itu paling gih pertama yang saya lihat itu ada di sekitar tempat pelabuhan kami untuk menuju ke Kute, karena hotel kami di Kute. Di situ saja saya sudah merasa kayak nyes, di hati itu kayak adem. Saya asli suku Jawa teman-teman, orang tua saya dua-duanya dari Boyolali dan asli desa Simopelem. Mas Tulus tuh darahnya Jawa asli walaupun lahirnya di Lampung. Dan jadi kalau menurut saya ketika saya merasa di Bali, ketika saya sampai saya merasa kayak di rumah saya sendiri. Beberapa kali saya nangis, beberapa kali saya kayak ya Allah saya udah berkali-kali ke Bali ya, tapi di hari itu rasanya kayak satu keajaiban saya bisa sampai Bali gitu loh. Rasanya kayak sesuatu yang lain. Nah, rasa yang saya rasakan ketika pertama kali melihat Palinggih ini, jadi jujur teman-teman, saya adalah salah satu orang yang saya itu kalau mau ngomong atau saya ketika mau menyaksikan sesuatu, saya harus melihat secara detail. Jadi saya tuh nggak pandang segi ini, segi itu dari agama, saya tidak pandang seperti itu, tapi dari segi pandang saya sendiri. Itu saya. Jadi dari awal saya mikir bener nggak sih Bali ini banyak jin segala macam berkeliaran. Malah pas pertama kali saya melihat Palinggih yang ada di Gilimanuk itu ada semacam tempat menaruh sesaji kecil gitu, di atas sama di bawah juga ada. Dan yang saya kaget adalah ketika beliau bilang Assalamualaikum. Ada satu sosok di Palinggih itu, maaf saya tidak bilang satu sosok ini adalah mungkin teman-teman karena berprasangka apakah dia tuh dewanya orang Hindu atau dia bukan seperti itu. Tapi yang saya lihat sosoknya ini adalah sosok penjaga dari Palinggih itu sendiri. Ketika saya datang, selamat datang, Assalamualaikum. Saya bilang Waalaikumsalam. Di situ saya merasa kayak waduh. Saya langsung live sebetulnya pada waktu itu, saya nahan air mata. Rasanya kayak saya itu kayak kayak ya sama seperti yang saya rasakan. Saya kayak pulang kampung, kayak saya datang ke Jogja. Jujur teman-teman, walaupun saya itu orang Solo asli, saya orang Boyolali, tapi ketika saya merasa datang ke Solo,
saya tidak merasa seperti pulang kampung. Tetapi ketika saya di Jogja sama di Bali, saya merasa kayak pulang kampung. Sama hal rasa yang saya rasakan seperti itu. Pertama datang saya merasa kayak, waduh beliau bilang assalamualaikum. Sedangkan beliau itu saya lihat memang menggunakan kostum yang Bali banget, sosok cowok ganteng. Lah, orang Bali itu ganteng-ganteng rek. Pakai pakai pakaian ala-ala Bali yang cuman segini kayak dodotan gitu, cowok ganteng pakai semacam udeng ada kuning sama putih, emas sama putih gitu udengnya, dan beliau bilang assalamualaikum. Di situ saya sudah merasa kalau Bali itu sangat tinggi toleransi umat beragamanya. Saya luar biasa. Kemudian seperjalanan saya tuh saya merasa kayak adem nih hati, kayak nyes berkali-kali saya merasakan itu. Terus mungkin teman-teman ingat live-nya Mas Tulus. Mas Tulus bilang kalau Mas Tulus tuh kayak rasanya kayak pulang kampung, kayak kembali kepada tempat tinggal saya. Padahal saya bukan orang Bali. Rasanya seperti itu. Poin pertama yang saya rasakan ketika saya berada di hutan yang kita lewat hutan tidak terlalu panjang, sepertinya mungkin durasi hanya sekitar 10 sampai 20 menit. Hutan itu banyak sekali kera teman-teman di kanan kiri kita. Jadi kita nggak bisa ngebut juga karena banyak kera yang lompat-lompat sana sini. Entah itu hutan apa saya juga tidak tahu. Mungkin hutan lindung yang dilindungi sama pemerintah atau apa saya tidak tahu. Tapi di situ maaf sekali lagi, saya tidak merasa kalau saya itu orang pilihan. Demi Allah saya tidak merasa seperti itu. Tapi saya bisa melihat sosok berbaju putih yang suka kita nyanyikan di lagu Anoman Nombong itu loh. Anoman si ketek putih gitu. Jadi saya melihat sosok itu. Ternyata aslinya beliau itu gagah dan ganteng. Wallahu alam. Yang aku merinding rek, kelingan itu aku merinding. Tuh rek, tangannya Mas Tulus merinding. Karena saya tidak tahu beliau ini adalah jin atau apa, karena yang saya perhatikan ketika beliau hanya istilahnya tuh mempersilahkan saya untuk datang, mempersilahkan saya untuk rawuh, karena mungkin yang saya bawa di mobil tuh banyak ya teman-teman. Mas Tulus itu sebetulnya posisinya dari Banyuwangi menuju Bali itu udah mondong banyak, udah gendong sesuatu yang luar biasa banyak. Jadi saya rasa mungkin ada benturan energi antara mereka yang di situ dengan yang saya bawa gitu loh, karena kan macam-macam yang saya bawa. Dan ketika beliau hanya bilang tidak mengatakan sesuatu tapi tangannya semacam kayak mempersilahkan lewat. Sorry, saya klarifikasi, saya tidak bilang beliau ini siapa. Maksudnya gini, saya tidak tahu jenisnya apa. Saya tidak tahu apakah beliau ini bangsa jin atau bukan, saya tidak tahu. Tapi saya juga bisa aneh merasakan itu. Iki apa ya? Kok bisa terlihat seperti itu? Cuman ya basically secara mata batin saya menilainya beliau itu adalah jin. Tetapi dari hasil analisa saya itu ini jin model apa, jenis apa saya juga tidak tahu. Maaf sekali lagi, bentuknya persis seperti Anoman yang diceritakan di pewayangan. Tapi wajahnya tidak seperti monyet. Maaf, wajahnya tampan sekali, ganteng dan gagah kayak apa sterek ngono lho rek. Iki apa kayak orang yang suka apa kayak jenenge nge-gym. Badannya itu bagus sekali, gagah gitu. Warnanya putih, tetapi yang putih bukan bulu tetapi kulit. Sekali lagi saya nggak bilang beliau ini adalah Anoman. Saya hanya bilang kalau beliau mirip dengan Anoman yang diceritakan di toko pewayangan. Sosoknya seperti itu, hanya sekedar mempersilahkan. Di situ saya semakin rasanya kayak semakin malah makin diem, aku nggak apa, makin nggak fokus. Mas Wardi bilang kita untuk ke Kuto ini ada butuh waktu 4 jam. Jadi dari 3 jam lebih lah pokoknya. Dari pelabuhan menuju ke Kuto itu 4 jam lebih. Masya Allah jauh juga ya di perjalanan. Dan di sepanjang perjalanan saya itu kayak apa ya, mengalami beberapa hal yang menurut saya itu luar biasa indah. Sangat-sangat indah karena di Bali itu sepanjang perjalanan kami di kanan kiri, kemudian di jembatan, di setiap perempatan ya. Ini yang teman-teman mungkin belum pernah ke Bali, saya pengen cerita bahwa di Bali itu di setiap perempatan, kemudian di ujung jembatan, ujung desa untuk masuk ke desa yang lain atau desa yang baru, ada beberapa patung yang memang dibuat ya. Bali luar biasa, desa seni. Jadi ada patung, kemudian ada palinggi yang dipersiapkan baik untuk di jembatan sendiri atau di beberapa tempat yang saya lewatin sepanjang perjalanan kami itu. Oke, saya tidak melihat maaf sekali lagi saya tidak melihat itu dewa atau apa. Maaf sekali lagi saya tidak tahu apakah beliau itu yang disembah atau bukan oleh masyarakat Bali atau masyarakat Hindu maksudnya. Tetapi di sini yang saya perhatikan adalah bukan terkait dengan palinggihnya, tetapi yang menjaga palinggih itu. Dan setiap palinggih selalu ada yang menjaga.
Itu segi pandang saya, dan beliau sudah saya pastikan dari apa yang saya perhatikan selama perjalanan, beliau itu adalah bangsa jin yang memang menjaga tempat itu. Nanti Mas Tulus akan cerita secara detail. Eh dari hutan yang banyak monyetnya itu saya dipersilahkan sepanjang jalan saya melihat Palinggi, saya berinisiatif untuk mengucapkan assalamualaikum. Saya berinisiatif untuk berucap sesuai dengan keyakinan saya, dan sebagian besar, memang tidak semua memang, tapi sebagian besar bangsa jin yang diizinkan menjaga Palinggi itu mereka mengucapkan waalaikumsalam, walaupun hanya ada beberapa yang kayak semacam seperti itu. Seperti itu. Jadi terus sebelum pantai apa namanya ya, di sebelah kiri, sebelah kanan jalan kita dari Gilimanuk itu ada sebuah pantai yang bisa kita lihat dari pinggir jalan, dan di sepanjang jalan itu banyak pura, ya. Pura itu tipenya apa saya juga tidak tahu, dan di situ tuh Masya Allah saya merasa kayak dipersilahkan. Ini yang membuat saya menangis, teman-teman. Saya ngerasa kayak spesial banget sih seorang Tulus itu. Saya itu kok ngerasa kayak orang yang dikasih berkat sama Tuhan gitu loh. Jadi kayak mereka tuh kayak semacam mempersilahkan. Ya, sopannya beliau tuh menggunakan jempol. Sopannya beliau menggunakan jempol. Dan yang saya salut adalah kenapa saya bisa berani bilang bahwa bukan hanya masyarakat Bali sendiri, saya rasa makhluk jin yang ada di Bali pun mereka tuh sangat bertoleransi dengan beberapa jenis agama yang ada di Bali. Jadi ketika saya bilang assalamualaikum, ada sebagian yang menjawab waalaikumsalam, ada sebagian juga yang hanya tersenyum. Seperti itu. Dan pada waktu itu kita sampai di Bali itu sekitar jam 4 sore, kalau tidak salah sekitar jam setengah 4 sore, dan di sepanjang jalan ada beberapa yang memang sedang meletakkan sesaji di Palinggi tersebut. Beberapa ada yang memang sedang menggunakan baju yang buat ibadah itu, teman-teman, saya nggak tahu namanya apa. Dan ketika mereka meletakkan sesaji itu, saya air mata saya keluar sendiri, teman-teman. Saya nggak tahu, padahal bukan seperti itu cara saya beribadah. Istilahnya begitu ya, secara awam saya bilang bukan seperti itu cara saya beribadah. Tapi kenapa saya juga bisa merasakan hal seperti ini gitu loh, ketika melihat beliau ibu-ibu yang pakai kebaya diikat, cantik, ayu, anggun, bukan seksi, tapi beliau tuh anggun, cantik, meletakkan sesaji dengan caranya, kemudian menyipratkan tirto apa itu, air itu saya juga enggak tahu. Di situ saya bisa menitikkan air mata, sedangkan saya tidak tahu makna apa yang sedang mereka lakukan. Saya tidak tahu apa yang beliau lakukan, teman-teman. Ya, saya tidak mengerti apa itu mungkin kalau kita mungkin sejenis sholat atau apa, saya tidak tahu, tapi saya menangis ketika melihat itu. Dan yang saya sempat kaget juga ketika yaitu pura yang di pinggir pantai itu juga hampir semuanya ketika mereka sedang tadinya beraktivitas, seperti anggaplah bangsa jin yang ada di situ tuh tadinya beraktivitas, terus ketika saya lewat tuh mereka tuh kayak sengaja menghadap ke jalan, terus astagfirullahaladzim, rasanya neng hati kayak Masya Allah, aku tuh kayak datang ke rumah saudara, terus aku tuh disambut gitu loh. Rasanya kayak gitu. Ada rasa sukacita yang luar biasa. Beberapa kali saya bilang saya melihat sosok resi-resi yang kayak di film-film kolosal itu, film-film Mak Lampir, Angling Darmo itu, saya banyak sekali melihat sosok seperti itu. Lalu di patung-patung yang menari, entah di patung apa, saya tidak tahu itu patung Dewa Krishna atau patung apa, saya tidak tahu ya teman-teman, maaf sebelumnya kalau saya salah, saya tolong dikoreksi. Tapi di setiap patung-patung seperti itu hampir sebagian besar ada yang menjaga. Itu yang saya lihat. Tetapi secara keseluruhan dari pandangan saya sendiri, apakah itu negatif atau positif, maaf, walaupun yang menjaga ini tidak selalu tampan dan cantik, ada yang bentuknya menyeramkan ya, kayak buto, kayak leak segala macam, ternyata mereka termasuk makhluk yang positif. Ini yang saya salut. Di satu ketika ketika beranjak dari Pantai Kute, jadi siang-siang itu hotel kami tidak terlalu jauh dari Pantai Kute, beranjak untuk pulang. Saya itu beranjak dari Kute menuju ke
Nusa Dua karena ada undangan dari Blinyoman ya waktu itu ya. Jadi ketika saya berjalan, saya nggak tahu itu namanya apa, kayak semacam gedung besar tetapi itu ada palinggih besar di depan gedung itu ada pohon beringin yang cukup besar juga. Ketika beliau bilang Om Swastiastu, aku bilang nggih, aku nggak tahu jawabnya harus seperti apa. Ada sosok yang menggunakan baju resi dengan ini baju putih kabeh rek. Bajunya putih semua, bulu ininya juga panjang, ini kumisnya juga panjang, jenggotnya panjang. Aku melihat beliau seperti ini. Aku pikir awalnya adalah beliau ini adalah manusia yang sedang beribadah. Maksud aku seperti itu awalnya. Ternyata tak perhatikan, loh kok ngambang? Kok tidak seperti manusia pada umumnya? Ternyata beliau adalah yang menjaga palinggih yang di depan gedung itu. Pokoknya saya ingatku kita keluar dari Kute menuju ke arah ke Nusa Dua. Itu yang saya ingat pokoknya. Ketika beliau bilang Om Swastiastu, saya bilang nggih, tak gituin. Nggih, Mbah. Pamit nggih, aku gituin. Pamit apa numpang lewat nggih putune, aku gituin teman-teman. Jadi aku sering membawa nama mbahku ketika dalam perjalanan selama di Bali. Ketika ada satu sosok yang menanyakan ketika saya di lampu merah itu kami berhenti di salah satu pura yang sangat besar sekali depan dengan lampu merah pas maghrib, pas lagi azan ya, pas azan maghrib saya ingat banget saya lagi duduk di belakang karena Mas Fahmi sama Mas Wadi kan depan dan saya duduk di belakang lampu merah ketika beliau bilang Kak kowe putune Mbah Kartorejo ya. Disitulah kenapa saya selalu bilang ketika dalam perjalanan itu putune Mbah Kartorejo numpang lewat nggih. Aku selalu bilang seperti itu karena saya kaget ketika sosok yang menjaga pura yang sangat besar. Menurut saya puranya besar sekali karena di sebelah sana masjid lagi ajan, sebelah sini puranya lagi bunyiin gamelan-gamelan Bali. Saya sempat bikin story di WA kalau teman-teman ada yang ingat. Nah, di situ beliau langsung nyeplos, kowe putune Mbah Kartorejo ya, gitu seperti itu. Nggih, teng mriki yang di dalam mobil ini semuanya adalah putune Mbah Kartorejo. Aku secara inisiatif bilang seperti itu. Jadi secara spontan saya bilang kalau kami bertiga ini adalah cucunya Mbah Kartorejo. Kami lagi, aku bilangnya apa? Aku lagi ngandut sesuatu, aku lagi mau menyelesaikan tugas. Ya terus beliau mengatakan tak sangoni selamat. Kata beliau, saya bilang selamat. Nah ini yang saya heran. Justru makhluk-makhluk yang saya perhatikan di Bali ini, yang saya tidak tahu ini maaf kalau saya salah saya minta maaf. Selama saya bisa berkomunikasi dengan mereka, mereka tidak menggunakan bahasa Bali. Mereka semuanya menggunakan bahasa Jawa yang sangat fasih. Fasih sekali. Yes, Jawanya memang mengarahnya ke Jawa yang bagian wetan teman-teman. Soalnya kan kalau kita kan Jawanya tengah ya dari Kulon ya. Kalau orang Jawa Kulon itu lembut bahasanya, sedangkan kosakata yang mereka gunakan adalah bahasa Jawa Timuran atau Jawa bagian wetan. Wallahu alam saya tidak tahu kenapa seperti itu. Jadi logat-logatnya seperti itu. Jadi saya selalu bilang kalau misalnya lagi lewat di mana lewat di tempat itu, bahkan ketika di Nusa Dua saya melihat ada mungkin tempat itu dulunya adalah makam dari para pejuang ya. Jadi ketika saya lewat itu saya melihat ada potongan-potongan tubuh manusia yang masih menggunakan tentara tapi zaman dulu, ada yang megang bambu, ada yang megang itu tapi cuma setengah-setengah gitu. Saya juga selalu bilang saya doakan dengan cara saya, kemudian saya bilang kalau putune Mbah Kartorejo numpang lewat ya, putune Mbah Kartorejo isik mondong gawe, isik mondong tugas numpang lewat. Saya selalu berbicara seperti itu. Poinnya adalah ketika saya ke Pantai Pandawa ini menjadi satu pelajaran terjelas buat saya ya. Ini pelajaran yang menurut saya ternyata dan mungkin ini juga bisa jadi bahan pembelajaran buat kita semua. Jujur teman-teman, secara pribadi saya yang memang non Hindu, saya tidak tahu apakah beliau yang beragama Hindu itu menyembah patung yang mereka siapkan atau mereka sediakan di Palinggi atau patung-patung dewa yang mungkin mereka sembah. Saya sempat sebagai orang awam saya berpikir kalau mereka tuh menyembah patung. Ya, menyembah patung-patung yang disediakan di situ. Nah, ketika saya berada di Pantai Pandawa inilah saya mendapatkan satu clue. Palinggih ini berada di samping gedung informasi, ya, samping gedung informasi. Jadi Mas Wadi sama suami lagi foto-foto, saya duduk di situ, saya perhatikan di kanan kiri ada Palinggih, di atas dan juga di bawah, dan
Saya sempat bertanya juga ke Blinyoman bahwa oh di atas ini untuk ini, di bawah untuk ini gitu loh istilahnya. Sesajinya itu seperti itu. Dan di situ benar-benar saya mendapatkan pelajaran teman-teman dari prasangka saya awal sebagai orang awam. Di awal saya berpikir kalau mereka tuh menyembah patungnya, kemudian menyembah ininya. Jujur ini pandangan saya sebagai orang awam, tapi ternyata semua itu terpatahkan akhirnya teman-teman. Ketika saya duduk, saya melihat sosok perempuan yang menjaga Palinggi itu, jin pastinya. Beliau menggunakan bahasa Jawa Timuran yang agak fasih, agak kasar menurut saya. Bahasanya agak sedikit lebih kasar dan saya dengan tegas saya bilang, saya bercandain. Sebetulnya saya bercandain awalnya. Oh jadi kamu yang disembah sama saudara-saudaraku, tak gituin. Kon ngerti apa? Kamu itu tahu apa? Katanya gitu. Dan percaya nggak teman-teman? Jujur ketika saya pulang dari Pandawa, waduh, aku kena karma rek. Pulang dari Pantai Pandawa, saya muntah-muntah di mobil. Saya harus berhenti SPBU dan saya harus muntah, seperti merasakan hawa marah dari beliau gitu loh rasanya. Kayak aku tuh cuman lagi duduk terus beliau tuh lagi ya biasa bersila seperti itu, perempuan tapi bersila dengan wajah cantiknya, Masya Allah. Bangsa jin yang ada di Bali itu kalau nggak menyeramkan, cantik sama ganteng. Yang jaga Palinggi ya, luar biasa. Mereka itu ganteng-ganteng, cantik-cantik. Lalu ketika beliau mengatakan, konku ngerti apa gitu loh. Bahasanya, jadi yang disembah sama saudara-saudaraku itu kamu, tak gituin kan. Karena dia yang ada di Palinggi ya. Terus dengan detailnya beliau menjelaskan bahwa kamu itu salah pandangan. Konku ngerti apa, kamu itu tahu apa, kamu itu salah pandangan. Bahwa sebetulnya saya ini di sini hanya menjaga tempat ini supaya masih terlindungi tetap suci. Tetapi yang disembah sama saudaramu itu adalah Tuhan. Bukan patung yang disediakan di sini. Atau tempat yang saya taruh, atau tempat yang saya jaga. Atau bukan saya, kamu salah. Nah di situ saya banyak sekali pembelajaran. Di mata saya sendiri, di mata saya ketika saya duduk, saya melihat ada tupai, ada burung yang makan sesaji yang disediakan sama saudara-saudara kita di situ, dari pisang, dari kue-kue, semuanya bisa dikonsumsi sama tupai, monyet, kemudian ada burung juga yang bisa mengkonsumsi itu. Disitulah ketika hal spontan itu saya lihat di depan mata saya, beliau bilang, nih kalau kamu berpikir sesaji ini buat saya atau buat Tuhan kami, ini hanya media saja. Yang bisa mengkonsumsi makanan ini bukan kami, tetapi adalah makhluk Tuhan. Beliau bilang seperti itu. Ini betul-betul saya merasa kayak gitu loh. Rasanya kayak ditinju gitu loh rasanya. Karena ya maaf sebagai orang awam dan kami non-Hindu mungkin kami tidak paham terkait dengan hal seperti itu. Dan ini merupakan salah satu hal baru yang baru kita pelajari. Dan yang saya tahu adalah sekarang memang yang kita lihat ini belum tentu sama. Beberapa kali teman-teman saya yang maaf, saya punya teman-teman yang Kristiani, kemudian yang Buddhis juga, yang mereka menyampaikan kalau patung Yesus itu ketika ada di gereja, bukan berarti saya nyembah patungnya loh Mas Tulus, bukan berarti saya nyembah Bunda Marianya loh Mas Tulus, itu hanya simbol saja. Nah ini beberapa hal yang menurut saya mungkin sama ya. Jadi kalau dalam agama kami maaf, kami tidak diperbolehkan menyembah berhala misalnya. Jadi mungkin orang-orang di luar Hindu akan berpikir kalau orang Hindu itu menyembah berhala. Padahal konsepnya tidak seperti itu teman-teman. Dan saya mendapatkan pelajaran itu dengan mata kepala saya. Saya merasa digempur secara langsung oleh bangsa jin yang menjaga sebuah Palinggi, kemudian mengingatkan saya, menjelaskan kepada saya bahwa hal yang dimaksudkan Mas Tulus itu salah. Apa yang saya pandang awalnya salah. Jadi beliau hanya menjelaskan kalau mereka beribadah kepada Tuhan mereka masing-masing. Mereka tidak menyembah saya, mereka tidak menyembah patung yang ada di Palinggi ini. Nah ini salah satu hal yang jadi pembelajaran buat saya. Kemudian tambahannya adalah mereka hanya mengaplikasikan ajaran-ajaran baik dari apa yang ada di situ. Ya, jadi ada makna. Nah, di sini saya tidak bisa menjelaskan maknanya apa saja karena ada keterbatasan. Saya takut salah, saya takut ini adalah salah satu pakem dari agama Hindu sendiri. Saya takut salah, tapi intinya memang ada beberapa hal yang disampaikan bahwa ya sesaji sendiri bukan untuk dikonsumsi oleh bangsa jin. Dan beliau juga bilang yang buat saya itu bukan yang di atas tapi yang di bawah. Jadi teman-teman di setiap Palinggi itu yang saya lihat ya sesaji itu ada dua, di atas ada yang di bawah. Nah
kalau menurut si cantik ini, si cantik yang menjaga palinggi ini, yang bagian saya atau yang dipersembahkan buat saya itu yang di bawah. Sedangkan yang di atas bukan buat saya. Nah, ini salah satu hal yang maaf benar atau tidak saya tidak tahu, tetapi ini hanya sebatas pengalaman yang saya rasakan. Di situ saya mulai mengerti ketika saya pulang muntah-muntah sampai hotel. Anehnya sampai hotel saya biasa lagi. Sampai hotel saya sudah biasa, sudah sembuh. Dalam perjalanan saya merasa kayak oleng badan saya, muntah lah segala macam. Sampai Mas Wardi berhenti Indomaret cari minyak angin, cari tolak angin karena kami berjalan ke arah Pandawa itu tidak membawa apa-apa, barang kita tinggal di hotel kan. Jadi sempat juga dia ngerasa panik dengan keadaanku, tiba-tiba kok bisa gitu loh. Tadi foto-foto biasa aja, pas sudah pulang begitu. Jadi aku ngerasa kayak jujur sebagai orang yang merasa kualat. Rasanya kayak kualat gara-gara saya melawan gitu loh. Saya kayak ngejek sebetulnya. Nah, tapi hikmah dari saya mengejek itu atau hikmah dari apa yang saya lakukan ternyata saya jadi dapat ilmu, dapat wawasan. Wawasannya adalah bahwa yang kita perhatikan di Bali tidak selalu seperti itu. Dan kalau teman-teman bilang bau dupa ini nggak enak, bau dupa itu menakutkan, bau dupa itu ngeri, justru saya merasa nyaman sekali dengan bau-bau dupa yang ada di Bali. Jadi hotel kami juga sama teman-teman. Setiap kami bangun pagi untuk breakfast atau cari sarapan, kami selalu mencium bau dupa. Ketika kami pulang dari luar untuk masuk ke hotel lagi, kami juga merasakan bau dupa. Dan di situ saya tidak merasa takut malahan. Saya tidak merasa ngeri, justru ada efek tenang. Saya merasa kayak tenang, ada semacam aromaterapi yang membuat saya tenang. Jadi di situ kalau teman-teman mikir Bali itu mistis, Bali itu mengerikan, Bali itu banyak jin segala macam. Ya maaf kalau bagi saya tergantung teman-teman mandangnya dari mana. Kalau saya melihat sepanjang perjalanan saya melihat lewat pura, saya tidak melihat makhluk yang walaupun bentuknya jelek sekalipun mereka tidak positif. Yes, setiap tempat ada beberapa poinnya. Kalau saya bilang mereka semua baik, saya salah. Tapi dominannya ketika kita datang ke pura, bahkan ketika saya keluar dari Pantai Kute, saya sempat nunggu mobil di parkiran, Mas Wadi ngambil mobil, saya duduk di dekat saya itu ada semacam orang Bali mungkin caranya seperti itu ya. Ada semacam palinggi kecil di dekat jembatan, di situ ada anak kecil juga. Jadi memang mereka itu ditugaskan menjaga tempat itu supaya lebih suci, supaya ibadahnya lebih pas gitu loh. Jadi mereka hal-hal poin terkuat yang saya terima di sini adalah mereka tidak pernah memilih agama itu ini. Jadi aku tidak pernah mendengar kalau mereka itu mengatakan saya Hindu. Mereka tidak pernah mengatakan itu. Jadi ibadahnya saya itu antara saya dan Tuhan. Hampir semuanya mengatakan seperti itu. Pelajaran bagi saya betul-betul ini bukan buat jenengan tapi buat saya pribadi bahwa yang kita lihat itu walaupun bentuknya jelek belum tentu dia jahat. Ya, yang kita lihat baik belum tentu dia juga baik. Jadi ada 2 poin di sini. Yang pertama adalah di tempat baik pun masih ada sesuatu yang jelek. Tetapi kalau teman-teman merasa takut dengan bau dupa, bau kembang segala macam, justru saya merasa pulang kampung. Saya merasa kayak pulang ke rumah saya sendiri dan justru saya merasa kayak tenang. Kehidupan saya tuh kayak saya tuh sedang direlaksasi gitu loh. Berada di perjalanan kemudian sepanjang jalan di sebelah pura lagi ningnang ningnong gamelan Bali. Di sebelah sana ada masjid yang sedang berkumandang azan. Masya Allah. Itu tuh menenangkan sekali. Itu tuh luar biasa sekali ya. Bali saya nggak mau cuma sekali. Suatu ketika saya harus ke Bali lagi dan mungkin bisa lebih lama. Karena kalau kemarin bukan tujuannya jalan-jalan tapi memang untuk sesuatu ya mudah-mudahan suatu ketika saya masih bisa ke Bali lagi buat berbagi pengalaman sama teman-teman yang bisa silaturahmi lebih panjang, kemudian kita juga bisa saling bersilaturahmi satu sama lain antara Mas Tulus dan juga subscriber yang ada di Bali ya. Amin. Demikian cerita yang bisa Mas Tulus sampaikan terkait dengan apa yang Mas Tulus sampaikan, mudah-mudahan menambah wawasan buat teman-teman semua. Sekali lagi saya tidak merasa sebagai orang pilihan tapi saya merasa sebagai orang yang spesial ketika beliau pun yang saya tidak kenal, bahkan saya tidak tahu namanya, saya tidak kenal orang makhluknya, tapi beliau mempersilahkan saya itu rasanya kayak ya kue spesial halus, cuman kayak gitu doang. Tapi selebihnya terus jadi sombong atau angkuh saya tidak ngerasa kayak gitu, tapi saya merasa kayak ya saya dipilih sama Tuhan, salah satu orang yang
spesial untuk bisa menjalani ini semua. Rasanya kayak seperti itu. Oke. Semoga manfaat untuk video hari ini. Silahkan di-sharing, diambil dengan segi terpandang yang baik. Kalau ada salah-salahnya silahkan dikoreksi. Ada yang mau ditambahkan boleh, yang tersinggung atau tidak tersinggung boleh. Silahkan ditulis di kolom komentar ya. Mas Tulus minta maaf dari apa yang Mas Tulus sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya minta maaf yang sebesarnya. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf, mudah-mudahan selebihnya tidak ada kata-kata yang salah ya. Semoga manfaat untuk video hari ini teman-teman. Jangan lupa jadi manfaat buat orang banyak ya. Jangan lupa juga terus saling memberkati satu sama lain. Dan jangan lupa juga terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin ya Allah. Mas Tulus pamit ya teman-teman. Terima kasih banyak. Mas Tulus doakan semoga yang sedang sakit cepat sembuh. Amin. Yang sedang serot rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin ya Allah. Untuk yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Untuk yang pengen punya momongan semoga segera Allah kabul. Amin. Untuk yang pengen punya jodoh semoga Allah dekatkan jodoh terbaiknya. Amin ya Allah. Untuk yang sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya usaha, pengen naik haji, jual harta warisan keluarga demi kebaikan, hajat baiknya semoga segera Allah kabul. Amin. Laris dagangannya, lancar usahanya. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih dan juga jenengan semua termasuk yang dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih banyak orang yang sudah nonton video ini. Cukup panjang durasinya ya. Semoga manfaat. Semoga teman-teman bisa mengambil cerita dari apa yang Mas Tulus sampaikan dari segi netral ya. Nggak usah fanatik-fanatik, nggak usah cari perkara, nggak usah cari celah untuk menyalahkan saya. Kalau memang ada yang perlu dikoreksi silahkan ditulis di kolom komentar, silahkan dikoreksi. Mas Tulus pamit mundur, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang baik, sehat selalu. Semoga manfaat ya video hari ini ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.